Assalamualaikum. Juki punya duit ratusan juta. Ngejar gengsi, dia beli Alphard. Second hand rada tua, tapi kemana-mana jadinya dibukain tuh sama satpam. Jackson, kembarannya dia, lebih milih beli Avanza. Second hand juga, tapi masih kinyis-kinyis karena tahun muda. Harga hampir sama, tapi tidak segengsi Juki. Jackson ini kemana-mana seringnya dikira supir taksi online. Walau begitu, Jackson malah bisa nabung. Sedangkan Juki, wow, pas saatnya memperpanjang STNK aja, dia juga terkenyut lagi. Uang STNK bisa seharga beli motor second 2 biji nih, gitu dia, tepuk jidat. Nah itulah gambarannya, bahwa gengsi itu mahal. Tapi ada aja orang yang fokusnya itu ngejar gengsi. Kalau soal membeli Alphard tadi, itu mahalnya mahal untuk orang miskin lah ya, mungkin ada yang bilang gitu. Tapi jangan salah, pada hakikatnya, kita semua ini miskin loh. Oksigennya kita hirup aja, itu Allah yang punya, bukan punya kita. Karena itulah, kalau kita sering terpaku ngejar gengsi, ujungnya kita akan rugi dan makin rugi karena gengsi itu mahal. Investor gitu ya. Kalau gengsian, nggak mau ngaku salah, barang busuk dia pegangin terus. Misalnya berupa saham atau properti. Ya amsong lah. Banyak tuh yang nyangkut kayak gitu. Kalau yang nggak gengsian, sebaliknya, udah sukses pun dia masih aja terus berguru sana-sini, dan akhirnya makin cuan. Para pejuang SNMPTN, SBMPTN gitu juga. Kalau gengsi yang diutamakan, pengennya masuk top school, nggak ngukur sama kemampuan dirinya, ujungnya juga bakal amsyong dalam berbagai versinya. Mahasiswa gitu, sama juga. Sudah masuk sekolah top, orang tuanya tajir melintir-lintir, jangan ngejar gengsi. Ini nggak mau, itu nggak mau, nggak akan sukses juga tuh kalau kayak gitu. Sebab apa? Orang-orang sukses yang sejati itu ya, digembleng fisik aja, ayo, walaupun sampai melet. Gemblengan mental intelektual, sampai kopior otaknya dia jalanin juga. Spiritual aja juga digembleng. Besi itu ya, kalau mau jadi keras, mesti ditempa kan ya. Dipentung-pentung loh kalau ditempa itu. Bukan kita membanggakan bangsa sendiri ya. Tapi ada satu momen, di mana para pemimpin kita itu cari yang praktis-praktis saja dan nggak ngejar gengsi. Ujungnya mereka memutuskan untuk melepas Timor Leste yang dulu namanya Timor Timur. Kalau secara gengsi, pelepasan itu, waduh, di luar sana banyak loh orang ngeledekin. Tapi berhubung kita nggak ngejar gengsi, ujungnya banyak hikmahnya. Sebagai kontras nih, Amerika saat masuk kancah perang Vietnam. Banyak hal memalukan ditutup-tutupi demi gengsi. Ujungnya kalah juga. Dan itu kekalahan yang mahal. Udah gitu masih terliput gengsi lagi. Terulang lagi ujungnya. Misalnya di Afghanistan kemarin ini. Amerika itu sampai habis duit 3 triliun apa gitu. 3 triliun rupiah aja udah banyak, ini dolar. Ujungnya sekarang Taliban yang berkuasa lagi. Kalah nggak merasa kalah. Kalau gengsi yang diutamakan. Dan jadinya nggak ngambil hikmah. Berujung makin mahal lagi biaya yang harus dibayar. Menang pun, kalau tolok ukurnya gengsi, itu dapatnya bukan kemenangan sejati. Izin nih, ada kisah klasik pertempuran Iwo Jima di zaman Perang Pasifik. Kalau dilihat kasat mata, di situ Amerika menang, Jepangnya kalah. Anak gaul pasti pernah kan lihat foto klasik ini. Tapi para ahli mempertanyakan, apa benar kemenangan Amerika di Iwo Jima itu kemenangan sejati? Nah, yang Amerika dapat apa sih? Sekedar pulau kecil tak berharga. Padahal dari sisi biayanya, duit Amerika jauh lebih banyak dari ongkos yang dikeluarkan Jepang. Nggak sepadan pula dengan keuntungan yang diperoleh, karena sekali lagi, yang dia dapat sekedar pulau kecil tak berharga. Udah gitu, dia kehilangan banyak kapal dihantam pesawat kamikaze, dan seterusnya. Jadi, dari sisi kerugian peralatan perang, Amerika pun berlipat ganda dibanding Jepang. Ironisnya lagi, korban tentara juga Amerika ribuan lebih banyak daripada Jepang. Silahkan dicek sendiri kalau nggak percaya. Kok bisa ya terjadi seperti ini? Menarik ini untuk direnungkan. Kalau yang jadi bos gitu, atau jadi orang tua, jadi sesepuh, ingat-ingatlah selalu, gengsi itu bisa semahal itu, dan bisa nggak disadari mahalnya. Masya Allah. Ini sekaligus saya mengingatkan diri sendiri, supaya tidak ngejar-ngejar gengsi dan tidak tersilaukan oleh gengsi itu. Kalau nggak mau istighfar gitu, nggak mau introspeksi, waduh, itu jangan-jangan kita kategorinya sok gengsi di hadapan Sang Maha Kuasa. Mahal sekali itu konsekuensinya, naudzubillah.
Dalam parenting ada loh orang tua yang gengsi kalau mau minta maaf sama anak atau sama menantu, sama pasangan aja juga, atau minta maaf sama pembantu, sama orang jalanan. Konsekuensinya itu juga bisa mahal sebenarnya, amat mahal, tapi bisa nggak kelihatan karena mata kita yang siwer. Kalau orang tua gengsian bisa turun-temurun itu urusannya, berabe jadinya, kemahalannya turun-temurun sambung menyambung. Selain berat minta maaf atau berterima kasih, gengsian ini kadang muncul dalam bentuk perasaan sok tahu dan malas belajar. Ini bikin kita jadi bodoh, dan sama juga dengan gengsi. Realita dalam kehidupan ini, kebodohan itu juga mahal. Walau alam bisawab. Akhir kata, marilah kita berdoa, semoga kita semua ini dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dan senantiasa berada dalam hidayah dan cinta kasih Allah. Amin.